dalam ilmu hitam itu perut dianggap sebagai buah nangka. Konon katanya di gua, kalau yang foto bertiga itu yang di tengah bakal meninggal duluan ya. Hello global people, welcome to G-Pod. Let's bring it on. So, kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Gio Dan aku YASA Yasa. tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT Entrepreneurship. dan Edukasi IT. Kayaknya kita harus biasa aja gak sih? Biasa cukup. Ya, cukup segitu aja gitu ya. So horor banget ya padahal Padahal biasa aja sih. padahal juga punya rasa takut sih. Apalagi muka udah serem-serem gini kayak orang habis dipukulin di pasar. Tapi ya lanjut. Oke, Gio, kita tuh tinggal di negara Indonesia yang banyak banget kepulauannya kan, Gio. Iya benar. Dan setiap daerah itu pasti memiliki yang namanya tahayulnya masing-masing nih, Gio. Iya, mitos lah ya, bisa dibilang mitos. Menurut Gio nih, Gio percaya nggak sih sama yang namanya tahayul? Kalau dari aku sendiri sih percaya nggak percaya, soalnya kan Ya. kita kan tinggal di Indonesia nih, tentunya hal-hal yang terjadi di Indonesia itu pasti selalu disangkut pautin sama hal-hal mistis atau enggak hal yang negatif kasat mata gitulah. Nah, kalau dari Asa sendiri percaya nggak? Kalau aku sih 50-50 nih, Gio. Kenapa 50-50? Karena ada nih beberapa kejadian yang beneran terjadi dan nggak terjadi. Jadi kembali lagi ke percaya. Nggak percaya ya. Nah, Gio nih kan udah sering nih pasti udah pernah dong dengar kayak nama tahayul kayak gitu kan. Mitos lah ya, mitos kalau bisa dibilang. Gio, coba Gio tahu nggak sih contoh-contoh tahayul? Kalau dari aku sendiri sih tahu, nggak terlalu banyak tahu sih, cuma beberapa lah ya, kayak yang salah satunya tuh yang bakal kita bahas di sini tuh yang apa tuh, Gio? terkenal sih. Udah nggak asing lagi di tengah. Dan sering banget dibahas di mana-mana nih. Jadi salah satu mitos yang ada di Indonesia itu adalah duduin bantal bisa bisul. Aku tahu. Ya saya tahu nggak kenapa kalau misalnya kita duduin bantal tuh bisa bisul? Lebih tepatnya tuh kayak nggak ada sangkut pautnya ya kita duduin bantal sama bisul karena itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi gini, iya sih. Aku punya yang logis nih gitu. Jadi gimana? Kalau kita duduk gitu kak di tempat-tempat umum kayak gitu kan kita nggak tahu tuh yang kita dudukin tuh kok bersih atau enggak kayak gitu. Nah setelah kita duduk itu kita dudukin bantal kan otomatis bantal kita kayak kotor kayak gitu, nggak bersih, bau kayak gitu kan bisa mengundang bakteri kayak gitu. Sama lebih tepatnya nggak sopan ya gitu. Kenapa nggak sopan? Karena bantal itu kan tempatnya di kepala gitu. Tempatnya di kepala, tapi kalau sekarang kita dudukin berarti nggak sopan gitu. Iya, karena tulah ya bisa dibilang ya. Nah, global people mungkin nggak ada yang tahu arti kata tulah nih. Mungkin dari Yasa sendiri bisa jelasin arti kata tulah karena kita kan tahu, kita kan tinggal di Bali. Jadi tinggal di Bali pasti tahu. Orang-orang global people yang tinggal di Bali mungkin tahu. Udah nggak asing lagi. Udah nggak asing sama kata tulah ini. Nah, mungkin Yasa bisa jelasin nih buat ke global people di rumah yang mungkin dari daerah luar Bali. Apa sih arti kata tulah itu? Jadi nih Gio, setahu aku ya Gio, kalau tulah itu tuh bisa dibilang nama lain dari nggak sopan gitu Gio. Nggak sopan ya. Berarti kayak misalnya kita ngomong sama orang tua nih, orang yang lebih tua lah ya, bisa lebih tepatnya. Nah kalau misalnya kita kayak ngeluarin kata-kata kasar, nah itu ataupun kayak main fisik secara sengaja gitulah, berarti itu bisa disebut tulah lah ya. Ya bisa dibilang kayak gitu Gio. Nah tapi kalau dari Yasa sendiri ada nggak sih mitos atau tahayul yang cukup terkenal yang Yasa pernah tahu? Punya dong Gio. Nah Gio pada saat mengikuti event kayak gitu-gitu, pernah ngerasain kayak pengen buang air besar nggak Gio? Pernah, pastinya pernah dong. Pasti kayak panik gitu Gio. Panik banget malah, karena kan kita nggak tahu kalau bisa tiba-tiba tiba-tiba sakit BAB gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya toiletnya rusak, air macet gitulah. Jadi kayak ada nggak sih gini mitos tentang gitu? Jadi gini Gu, ada orang bilang tuh kalau kita tuh pengen BAB kita genggam aja buatku, katanya tuh bisa mereda gitu Gu. Menurut dia itu benar. Aku pernah lihat ya. Gimana tuh? Pas di suatu event gitu kan, kayak tiba-tiba mules lah, sakit perut. Jadi aku tuh nyari toilet kemana-mana nggak dapat. Bingung gitu ya? Bingung, bener banget bingung. Karena toiletnya tuh semua udah pada ada yang rusak, ada yang bener, dan yang bener tuh cuma toilet perempuan. Jadi masa aku masuk ke toilet. Jadi bingung nih masuk atau enggak nih? Sopan dong, kan nggak logis. Nah, jadi aku ingat nih kata-kata orang dulu. Gimana kalau misalnya kita lagi pengen BAB itu, kita cari aja batu yang cukup lah ya cukup besar besar di tangan kita yang bisa dipegang lah. Nah kalau orang dulu tuh bilang kalau misalnya perut kita mules dan
keadaannya keadaannya itu lagi urgent banget. Jadi kita genggam aja batu. Nah, aku tuh ngelakuin itu dan itu berhasil ya, Berarti fakta gitu. Fakta menurut aku nih, karena berhasil ya, jadi aku anggapnya fakta. Bisa. Setelah aku ambil batu itu, aku genggam, bener-bener genggam, jadi erat banget gitu. Erat banget, sekuat-kuatnya aku. Jadi setelah aku genggam itu, rasa mulasnya itu hilang itu loh. Kayak mereda gitu. Karena kita ngelupa, kayak nggak inget lagi. Sugestinya itu kayak kita ngelupain sakit perut. Rasa sakit perut kita itu dengan mengganti batu, sakitnya dari genggam batu itu lah ya. Nah, jadi menurut aku global people lumayan nih tipsnya nih. Global people yang di rumah mungkin bisa dicontoh nih tips dari aku. Kalau misalnya lagi keadaan urgent di event ataupun lagi ngapain, kalau ada batu, kalau bisa ambil batu, pegang, genggam seerat-eratnya kalau bisa deh. Nah, gimana gitu? Kalau tadi kan genggam batu saat ya. pengen BAB. Nah, kalau sekarang ada lagi nih mitos yang terkenal banget malah. Apa tuh? Sampai sekarang tuh masih dibahas sama orang-orang tua. Jadi mitosnya tuh jangan potong kuku malam-malam karena bisa kerasukan. Nah, serem banget gak sih kalau misalnya kerasukan gitu? Merinding gitu. Masa kita potong kuku, gara-gara potong kuku aja loh kerasukan gitu. Kerasukan, teriak-teriak nggak jelas kan, orang rumah pasti pada bingung dong. Nah, kalau dari Yasa sendiri tahu nggak gimana sejarahnya gitulah? Oke, jadi kayak gini gitu. Zaman dulu itu kan susah banget kayak mencari listrik kayak gitu. Iya, apalagi lampu gitu kan. Karena dulu kan kita pakai kayak masih obor, lilin kayak gitu. Jadi itu kayak pencahayaannya tuh kayak kurang gitu kan gitu. Sedangkan kita tuh kalau mau ngeliat apa-apa kan jadi susah kayak gitu. Jadi yang ditakutkan oleh orang-orang dulu tuh pada saat kita mau motong kuku, yang malah terjadi tuh mau motong jari kayak gitu. Ih, bahaya banget nggak sih? Terluka gitulah ya, bisa dibilang. Bener banget. Tapi ya selain tadi gini kan, tadi Yasa bilang tadi kan aku nanya kalau misalnya motong kuku malam-malam itu bisa bikin kerasukan. Nah, ada juga nih mitos kalau misalnya motong kuku tuh bikin potong kuku malam-malam tuh bisa bikin seret rezeki. Nah, kalau dari Yasa sendiri tuh menurut Yasa logis gak? Menurut aku sih nggak logis ya gitu. Dari kita motong kuku sama dengan motong rezeki. Emang bisa kayak gitu? Enggak sih, karena rezeki kan udah ada yang atur. Ada yang atur dan kita kan berusaha lah buat nyari rezeki itu. Masa gara-gara kita potong kuku malam-malam nih, sama kayak tadi bisa bikin bisa motong rezeki kan nggak logis lah ya. Nah, Gio ngomong-ngomong malam nih Gio. Gio pas malam hari itu pernah gak sih kayak ngerasain kayak gabut, bosen kayak gitu? Pernah banget malah. Apalagi kita kan abis sekolah kan udah jenuh gitu ya. Jenuh kalau misalnya lagi nggak ada tugas tuh gabut gitu kan. Bener. Jadi gini Gio, ada orang dulu mengatakan kalau kita itu malam hari memukul perut, katanya tuh nggak baik Gio. Menurut Gio itu bener nggak sih Gio? Kalau menurut aku sih ada nih ya mitos di desa aku nih, lebih tepatnya sih sekitar desa. Nah, kita kan tinggal di Bali nih. Iya benar banget. Jadi tau lah ya tradisi kayak larangan gitu. Ataupun ilmu hitam yang ada di Bali itu kayak gimana aja. Nah, jadi kalau di Bali itu ilmu hitam yang dimaksud itu kan penglihatan. Nah, people yang kalau di Kalimantan kan bisa dibilang kuyang gitu, kalau di Bali namanya itulah. Nah, jadi kalau misalnya di desaku tuh, katanya nih, kata orang dulu kalau mukul perut malam-malam itu dilarang karena dalam ilmu hitam itu perut dianggap sebagai buah nangka. Buah nangka? Manis dong. bisa jadi. Jadi kenapa dilarang? Karena kalau misalnya kita mukul perut malam-malam itu kan suaranya berisik, keras. Nah, jadi orang yang ngejalanin ilmu hitam itu ataupun yang lagi ngejalanin ilmu hitam tuh kayak ngira itu buah nangka gitulah. Buah nangka yang lagi jatuh gitu ya? Ya, apalagi kita kan secara nggak sadar kita nggak bisa lihat hal-hal yang kayak gitu. Jadi mungkin aja kata orang dulu tuh kita lagi dimangsa karena dikira buah nangka. Nah, bayangin tuh global people gimana serunya, masa kita lagi santai cuma tidur-tiduran, tepuk perut langsung perut tiba-tiba dihap sama hal yang gitu-gitu. Jadi nggak logis lah ya. Ngeri sih. Ngeri banget malah. Nah, tapi nggak jauh-jauh dari malam nih. Nah, gimana lagi? Yasa kan juga mention gabut nih tadi. Bener. Kalau lagi gabut tuh kan nyanyi lah enaknya nyanyi, tapi pasti biar nggak terlalu berisik kan kita bersiul gitulah. Nah, kalau Yasa ada nih mitos. Kalau bersiul di malam hari itu bisa memanggil hantu. Nah, Yasa gimana nih? Ada sih penjelasan logisnya gitu? Kalau menurut aku yang logis nih gitu.
kenapa kita nggak boleh bersiul pada saat malam hari? Karena dulu tuh kan Indonesia dijajah tuh kan Gio, dijajah sama penjajah gitu kan. Yeah. Nah jadi prajuritnya mereka itu menggunakan kayak kode gitu. Kode. Berupa siulan. Pihak penjajah atau dari prajurit sekutu? Dari pihak penjajah Gio. Penjajah. Berarti mereka kalau misalnya lagi perang tuh kodenya pakai siul-siulan. Kayak gitu biar rahasia gitu Gio. Biar rahasia. Nah ini bayangin nih Gio misalnya zaman dulu nih Gio ya. Gio lagi duduk nih bersiul, tiba-tiba yang datang tuh bukannya hantu tapi prajurit Gio. Prajurit. Langsung wah ini kenapa nih bingung nih. Apalagi kan misalnya lagi mungkin orang-orang zaman dulu kan nggak ada hiburan, nggak ada televisi, nggak ada handphone kayak sekarang kan kita udah canggih lah ya. Nah orang dulu kan nggak ada hiburan jadi mereka kan kayak bersiul nyanyi lah ya, nyari hiburan. Tapi yang datang malah pasukan penjajah kan panik dong. Panik pasti. Antara dua kemungkinan ditangkap, dibunuh atau disekap gitu kan. Jadi serem dong. Bener banget Gio. Nah Gio pasti pernah dong kayak yang namanya main sosmed kayak gitu pasti pernah. Sering banget malah. Pernah nggak sih Gio lihat postingan gitu ya tapi foto tuh bertiga Gio? Pernah, pasti dong. Sering pasti kan? Sering apalagi di Facebook, Instagram itu kan pasti banyak banget yang upload kegiatan lagi di mana gitu kan pasti. Konon katanya nih Gio ya, kalau yang foto bertiga itu yang di tengah bakal meninggal duluan Gio. Menurut Gio itu bisa terjadi atau meninggal duluan? Kayak meramal-ramal gitu nggak sih? Masa dari kita cuma foto tapi kita kan tahu kalau misalnya kalau orang meninggal itu kan udah pasti kehendak Tuhan. Bener banget kayak kita nggak bisa ngeramal, nggak tahu gitu. Foto doang. Tapi selain kan tadi meninggal duluan kalau biasa bilang. Nah kalau dari aku tuh pernah dengar kalau misalnya kita foto dalam jumlah ganjil ataupun bertiga gitu, pasti ada hal yang nggak kita sadar gitu loh. Secara nggak sadar lah. Kayak gimana tuh? Secara nggak sadar tuh bakal nyempil di kamera gitu lah. Nyempil? Siapa nyempil tuh gitu? Siapa nyempil? Masa mereka dari apa ya? Maksudnya yang nggak terlihat gitu. Masa nggak kasat mata pengen masuk Instagram, pengen viral gitu. Bisa jadi gitu. Masa berarti kayak artis-artis Indonesia dong pengen viral semua. Mungkin kalau kita bertiga tuh mungkin kita ajak orang random aja nggak sih gitu. Mending kalau misalnya kita percaya sama mitosnya itu mending kita ajak teman kayak ataupun minta tolong kayak sama orang random gitu buat fotoin biar nggak ganjil daripada tiba-tiba ada yang nyempil kan. Bener banget kan bisa takut sendiri jadinya. Nah, tapi kalau sekarang sih aku sempat baca ada mitos yang cukup aneh sih kalau didengar. Gimana? Katanya nih ya, kalau kita cuci piring malam-malam itu bakal ada hantu atau bisa dibilang selain hantu itu bisa surut rezeki lah. Kayak yang potong piring, kayak yang potong kuku tadi itu. Mirip-mirip lah ya. Kalau kita makan gitu gimana ya? Nggak cuci piring gitu. Nah, itu dah masalahnya kan biasanya kita pulang malam nih, apalagi habis sekolah kan pasti lapar dong. Nah, kalau kita kan habis makan pasti cuci piring. Iya pasti. Kalau nggak dimarah tuh. Ya, kalau nggak pasti dimarah sama ibu kita kan. Nah, masa gara-gara cuma cuci piring kita bakal surut rezeki? Apa ya? Kalau misalnya mungkin logikanya tuh karena malam hari tuh waktu untuk kita tidur nggak sih kayak istirahat. Tapi kalau itu kan di masa dulu dibilangnya. Nah kalau dibawa ke masa sekarang nih itu beda lagi. Kalau bawa ke logisnya nih kan kita nggak misalnya makan malam-malam itu kan nggak sehat. Dicuci, nggak sehat. Nah secara ilmu kedokteran kan kalau misalnya makan malam nggak sehat, jadi mungkin ini kayak sebuah larangan gitulah, larangan dari orang-orang, larangan dari orang tua gitu mungkin. Buat nakut-nakutin anak juga kan bisa kalau misalnya mereka makan malam-malam kan nggak sehat tuh. Nah jadi dibikin kayak tahayul gitulah, tahayul biar orang-orang tuh nggak makan malam. Gitulah. Nah nih ngomong-ngomong makan nih Gio, aku juga punya nih kayak tahayul yang bilang kalau kita makan di depan pintu itu katanya sulit jodoh. Menurut gitu bener nggak sih kayak atau ini alasan kita jomblo gitu nggak sih duduk depan? Kalau Esa sendiri pernah nggak makan pintu? Dimakan depan pintu? Dulu sih pernah sekali, 2 kali lah. Kalau Esa sekarang udah punya pacar belum? Belum, mungkin itu ya penyebabnya. Mungkin itu penyebab dari Esa jomblo ya, mungkin global people di rumah yang pengen jadi pacarnya Esa mungkin ataupun pengen tahu kenal Esa lebih dekat bisa komen di kolom komentar. Kayaknya sih tag Gio aja sih menurut aku. Kalau aku sih jangan ya. Bahaya. Ke Esa aja kayak Makanya Gio udah punya nih global people. Enggak sih. Kayak gimana? Saran aku sih ke Esa aja sih global people. Nah, gimana tapi nih kita kan tahu kalau misalnya jodoh kan emang nggak akan kemana, nggak bisa dia masa
Kita gara-gara makan jomblo, gara-gara makan aja kita bisa jadi jomblo. Oh, benar. Nah, itu kan enggak logis Enggak logis gitu. Enggak logis karena kan bisa menghambat jodoh. Kita kan udah tahu kalau misalnya jodoh itu pasti udah ada yang ngatur. Benar banget. Masa karena kita cuma makan depan pintu aja kita bisa bikin jomblo seumur hidup gitu. Nah, tapi enggak aneh gitu. Aneh banget malah. Tapi kalau misalnya dibawa ke logisnya lah ya. Yang positif lah ya. Ke logisnya tuh kayak kita lagi makan depan pintu ada orang lewat mungkin ngalangin gitulah. Jadi kayak jelek gitu jelek lihat, apalagi misalnya kalau ada tamu kita lagi tiba-tiba ada tamu kita makan depan pintu nih. Kan nggak sopan lah kelihatannya. Mungkin karena itu sih mitosnya. Mitos duduk depan pintu tuh ada lah ya. Tapi selain mitos jangan duduk depan pintu tadi. Kalau malam-malam tuh pernah nggak sih ya keluar gitulah? Kalau keluar malam sih pernah sih pasti aja. Nah kalau di Bali kan aman-aman aja ya, nggak ada mitos tentang keluar malam. Nah kita sekarang keluar Bali nih. Di mana tuh? Khususnya di Kepulauan Jawa. Nah di Kepulauan Jawa tuh ada mitos kalau misalnya kita main malam-malam, kayak anak-anak kecil main malam-malam tuh bakal diculik sama wewe gombel. Nah, ini global people yang sering main malam nih hati-hati ya. Hati-hati. Ya sendiri tahu nggak siapa itu wewe gombel? Kayak sejenis hantu gitu nggak sih? Iya benar. Itu lebih ke urban legend nggak sih? Kayak urban legendnya mereka dari khususnya daerah Jawa gitulah. Ya saya tahu nggak kenapa adanya mitos anak-anak tuh nggak boleh main malam? Mungkin ya Gio ya, dulu tuh kan sering banget marak banget penculikan anak Gio pasti pernah dengar dong berita. Pernah banget lah, apalagi sampai dilarang-larang. Kita kan sampai dilarang keluar lah pasti ya. Itu dah mungkin orang tua tuh kayak was-was gitu, anaknya diculik kayak gitu. Mungkin itu yang logisnya sih menurut aku. Ya tapi kalau misalnya dibawa ke zaman dulu kan nggak ada yang namanya teknologi kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan udah ada handphone, kita bisa ngabarin keluarga kalau misalnya PS, anak kita hilang, ada televisi, kita bisa langsung ke kantor polisi naik motor. Nah kalau dulu kan nggak ada. Kita coba bisa kalau setahu aku sih ya. Lari. Kalau setahu aku sih Global People kita dulu pakai kentongan. Nah, kalau misalnya ada situasi gawat itu kita bakal kayak pukulin dong gitu kan. Jadinya warga pada kumpul, kenapa nih? Nah, kalau dulu gitu. Kalau sekarang kan udah beda. Kita udah tinggal WhatsApp aja, kita tinggal telepon. Kita bisa lapor viralin kalau polisi, rekam gitu. Viralin, rekam, ada bukti CCTV juga bahkan kan. Nah, mungkin itu nggak sih yang jadi penyebab kenapa orang zaman dulu tuh bikin mitos kalau misalnya keluar malam-malam gitu bakal diculik sama nakutin gitu nggak sih? Apalagi anak-anak kan susah dikasih tahu. Apalagi kalau udah suka melancong lah ya, jalan-jalan gitu, kasihan main sampai malam. Jadinya hilang, lupa arah pulang malah. Nah, bisa jadi. Nah nih Gio, Gio pernah nggak sih kayak bangunnya tuh kesiangan gitu, kayak jam 12 gitu bangun, pernah nggak sih? Pernah banget malah. Apalagi aku kan sering nonton bola tuh. Malam-malam. Apalagi begadang sampai pagi, bangun udah nggak kerasa jam 11. Gitu, ya? Nungguin skor jam 11, jam 12 itu udah bangun. Jadi kayak kaget sendiri. Nah gini Gio, konon katanya kalau kita bangun kesiangan, rezeki kita bakal dipatok ayam. Kayak gimana tuh? Apakah pas kita tidur rezekinya di patok ayam rugi dong? Atau enggak kayak gini gitu, kayak kita tuh bangun kesiangan terus ayam itu masuk, ambil uang di dompet kita, kayak gitu enggak sih? Atau gimana gitu? Enggak logis sih ya saya. Kalau itu sih menurut aku sih enggak logis ya, karena kan mungkin kayak orang tua tuh ngajarin kita secara enggak langsung nih ngajarinnya, tapi secara enggak langsung ngajarin kita buat jadi orang rajin karena siapa sih orang tua yang seneng anaknya bangun kesiangan? Pasti kak kesel gitu. Kesel banget malah. Apalagi kan kita semua orang kan punya aktivitasnya masing-masing. Nah kalau misalnya apalagi kayak kita kaum Gen Z nih yang lagi mager, apalagi besok tahu libur kan pasti begadang tuh. Pasti begadang, bangun udah jam 12. Nah ini bisa banget nih dicontoh buat mungkin ada orang tua yang udah punya anak yang nonton episode kita sekarang ini. Kasih tahu anaknya kalau misalnya bangun siang itu rezekinya bakal dipatok ayam kayak gitu. Nah kalau tadi kan bahas tentang ayam-ayaman nih. Nah sekarang masih berhubungan lah ya karena sama-sama punya sayap. Nah apa nih Gil? Nah kalau
ada mitos nih ya, Gimana tuh? Kalau misalnya burung walet terbangnya tuh nggak sejajar, maksudnya nggak beraturan, nggak berarah, nggak berarah sama tingginya itu tinggi terbangnya itu nggak normal, bakal terjadi yang namanya bencana alam. Nah, kode alam lah ya bisa dibilang kayak togel gitu. Mungkin nggak, tapi nggak ada sangkut pautnya sama togel sih. Ini lebih ke bencana alam. Kode alam yang benar-benar bahaya banget sih menurut aku. Jadi setahu aku nih burung walet itu memiliki sensor radar gitu. Sensor radar. Berarti emang burung walet tuh radio. Mesti punya sensor. Mungkin karena yang aku sempat baca tuh, mereka tuh kayak bisa kayak tahu nih, wah ini kayaknya mau gempa kayak gitu-gitu. Mereka tuh kayak punya sistem alamiah gitu. Iya, berarti emang itu burung walet aja yang punya atau ada hewan-hewan lain nih yang punya? Ada Gio, pastinya yang 4 sih, lebih yang aku tahu sih 4 Gio. Apa aja tuh? Bisa mungkin global people pengen tau, bisa disebutin ke kamera. Jadi yang pertama itu kan yang tadi Gio bilang burung walet. Burung walet, ya. Yang kedua tuh lebah. Oke, lebah. Yang ketiga itu anjing. Oh, anjing. Ya aku pernah dengar kalau misalnya anjing ngerasa lagi terancam atau ngerasa lagi panik gitulah, ada bahaya ataupun yang mau datang ke mereka, bakal kayak orang panik gitu lah. Lincah tiba-tiba kayak di baring-baring di lantai gak jelas. Nah, katanya sih itu pertanda kalau misalnya ada sesuatu yang agak aneh lah ya. Lalu nih yang terakhir nih Gu, itu tuh gajah Gu. Mungkin karena telinganya gede itu. Mungkin lah ya, mungkin bisa mendengar kalau misalnya ada gempa tiba-tiba ada apa gitu. Bener banget ya. Nah, ini masih tentang perburungan nih Gu. Apa tuh? Jadi ada tahayul yang mengatakan kalau burung gagak hinggap di atas rumah kita, bakal salah satu nih dari keluarga kita itu bakal terkena musibah, bahkan bisa meninggal dunia Gu. Iya. Banget kan Gu. Apalagi kan ya setahu kan kalau misalnya burung gagak itu identik sama yang namanya bangkai ataupun apalah hal-hal yang busuk itu pasti selalu identik sama burung gagak. Nah, mungkin aja nggak sih kalau misalnya ada mereka tuh kayak punya feeling gitu kalau misalnya ada orang yang bakal meninggal, mereka bakal datang ke rumah yang yang mau berduka itulah, yang mau berduka, apalagi tapi di kembali Bali lagi kembali kepercayaan masing-masing aja sih. Soalnya di Bali kan kita jarang banget yang lihat burung gagak, karena itu pun kalau misalnya kita lihat paling ada yang melihara itu yang lepas gitu, yang lepas dari kandang, soalnya kan jarang banget di Bali ada burung gagak. Nah, tapi nih ya, apa tuh? Nggak jauh-jauh dari alam nih. Apa tuh? Ada mitos yang bilang kalau misalnya kita berdiri di depan pohon pada saat malam hari itu bikin kita terhipnotis. Nah, aneh nggak sih kalau misalnya dengar kata cuma kita diam aja gitu loh, diam atau duduk di depan pohon, kita tiba-tiba terhipnotis gitu. Mungkin kayak gini aja, mungkin karena pohon kalau di malam hari itu kan dia kayak menyerap oksigen gitu kan Gio. Beda kalau di pagi sampai sore itu kan dia kayak menyerap karbon dioksida kayak gitu. Terus ngeluarin oksigen. Kalau malam hari itu kan mereka menyerap gitu. Kayak saling berarti menyerap, kita kayak saling ini ya, kutub magnet dong, tarik menarik gitu. Yang bisa itu kayak kita. Soalnya nih ya, aku juga punya cerita menarik ini soalnya. Dulu aku pernah nyoba jogging malam-malam nih. Jogging nih, olahraga gitu ya. Olahraga gitulah malam-malam di alun-alun. Nah, tapi rasanya tuh kayak sesak gitu loh, kayak aneh, kayak kita kekurangan nafas gitu. Kekurangan nafas, kayak tiba-tiba berhalusinasi, pusing gitu. Terus pengen istirahat terus gitu. Nah, mungkin capek. Nah, mungkin nggak sih itu salah satu faktornya menurut Yasa? Bisa jadi ya Gio. Ya bisa jadi ya, apalagi karena tadi kan Yasa sudah sempat mention nih global tentang pohon itu kalau misalnya malam menyerap oksigen. Jadi kita tuh berebut oksigen lah sama pohon, apalagi pohon kan banyak, kita sendiri jelas kita kalah banyak gitu ya. Nah, ini Gio pernah nggak sih kayak ngomongin orang gitu, kayak gosipin orang? Pernah, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi kesel ya sama teman, terus kita ngobrol sama teman yang lain nih, kayak saling gosip gitu. Nah, jadi kan kita kayak apa sih ini kok nyebelin banget kok, kayak gini kali sifatnya, nakal banget. Nah, kenapa nih ya, ada mitosnya emang tentang nyebut nama orang itu. Jadi gini Gio, konon katanya kalau kita menyebut nama orang, terus orang yang kita sebut itu tiba-tiba datang atau muncul gitu, katanya sih bisa panjang umur gitu. Menurut gue itu benar nggak sih? Wah, gak bisa panjang umur. Senang ya kalau misalnya aja ya. Kalau misalnya ada orang yang nyebut nama aku tiba-tiba datang, kan sama dengan kita didoain dong. Doain supaya umur panjang. Siapa yang nggak senang di sini didoain? Pasti semua orang senang didoain. Apalagi yang baik-baik.
Nah, tapi apa itu tadi kan nyebut nama orang yang dibilang tuh langsung muncul. Emang kalau dibawa ke logisnya menurut Asa gimana? Kalau menurut aku sih kayak kebetulan aja nggak sih? Kebetulan ya. Kalau kita misalnya tiba-tiba, apalagi kan muncul. lagi kumpul-kumpul nih di sekolah. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia muncul, wih panjang umur nih. Gitu kan. Kayak gitu lah contohnya gitu. Nah, kalau tadi kan Yase sempat mention tuh tentang kalau ayam berkokok di siang hari itu kan, ayam berkokok. Sorry, aku lupa. Kalau misal kita bangun di siang hari itu bakal rezekinya dipatok ayam. Nah, lagi-lagi nih kita ngomongin tentang ayam nih. Waduh, apa nih? Ayam goreng? Ayam kecap? Kali ini kita ngomongin tentang mitos permitosan tetap. Gimana? Gimana? Katanya nih, kalau ayam berkokok pada malam hari itu tandanya ada hantu. Nah, ya tahu nggak kenapa bisa dibilang ayam berkokok itu ada hantunya? Jadi gini ya, Gio, di Pulau Jawa nih Gio. Kita balik lagi nih ke Pulau Jawa. Balik lagi nih, berarti kita pindah dulu nih. Pindah dulu sebentar. Jadi katanya nih Gio, dari jam 6 sampai jam 9 itu tuh bakal ada yang di fitnah gitu. Di fitnah. Itu malam atau pagi? Malam hari. Jam 6 sore sampai 9 malam. Yang di fitnah itu maksudnya pemilik ayamnya kan, ya, atau pemilik ayamnya. Masa ayam tiba-tiba di fitnah ayam masa makanannya tiba-tiba kok makananku hilang dimakan ayam nih masa gitu tiba-tiba. Oh ya kayak gitu tadi. Lalu nih Gio, jam 9 sampai jam 10 itu tuh berarti maknanya tuh kalau ayam berkokok malam hari itu bakal ada rahasia yang terbongkar Gio. Rahasia gitu. Terbongkar. Rahasia besar gitu. Punya rahasia kan ya Pasti dong. Semua orang pasti punya, apalagi global di rumah kan pasti banyak banget nyimpen rahasia-rahasia sendiri. Lalu nih Gio, jam 10 sampai jam 12 malam ke atas itu tuh berarti ada yang lewat Gio. Ada yang lewat, maksud konteks dalam ada yang lewat ini maksudnya yang bisa Gio. Yang nggak kelihatan. Oh, berarti ngeri nggak sih? Ngeri juga ya. Bayangin kita lagi nonton tiba-tiba, udah jam 12 tiba-tiba ayam berkokok. Soalnya aku sering banget nih di rumah. Misalnya kalau lagi bergadang nonton bola atau main game bareng teman gitu kan. Push rank tiba-tiba ada suara ayam berkokok di atas jam 12. Kayak ngapain juga ayam berkokok jam segini ya? Matahari aja belum turun. Matahari belum terbit kok tiba-tiba ayam pada berkokok kan kayak aneh. Kayak aneh gitu. Mungkin besok kayak aku bakal agak takut sih kalau misalnya dengar ayam berkokok jam segitu ya. Gini Gio, Gio pernah sih bakar terasi pada saat malam hari? Gak pernah, cuma kalau ngebauin bau terasi itu ada pernah. Jadi gini Gio, konon katanya tuh kalau kita mau bakar terasi itu tuh sama dengan kita kayak manggil hantu atau ngundang hantu gitu. Begitu fakta nggak sih kayak atau mitos? Oh, menurut aku sih itu hoax ya. Mungkin itu hoax ya, karena soalnya kan kalau lagi dibawa ke yang nyatanya yang logis ya. Yang logis, bau terasi itu kan nyengat banget. Baunya. Apalagi kita kan tahu kalau misalnya ibu kita masak kan pagi-pagi itu kalau lagi bakar terasi pasti baunya bikin gak nyaman. Apalagi malam nih Global People. Malam tuh kan waktunya kita mengganggu banget gitu. Mengganggu banget karena malam tuh kan waktunya kita buat istirahat. Jadi bau terasi itu mengganggu banget orang-orang yang lagi tidur. Masa bayangin nih lagi tidur tiba-tiba kecium bau terasi yang nyengat banget. Pasti enggak nyaman ya istirahatnya. Kesel juga gitu. Kayak bete itu kok. Siapa sih bakar-bakar kayak gitu. Nah, bener tuh. Nah, tapi nih ada juga tadi kan aku baru mention satu mitos yang cukup aneh. Nah, ini sekarang ada lagi nih apa tuh? Mitos yang cukup aneh banget malah. Kayak, apa tuh? Katanya nih, katanya ada kalau misalnya kita jalan di atas pipa tuh bakal bikin sial. Berjalan di atas pipa buat apa siapa orang yang jalan di atas pipa mungkin pipa gitu loh. Mungkin kayak anak-anak yang gabut gitu nggak sih mungkin. Kalau menurut aku sih kenapa bisa dibilang sial nih, bayangin nih nih kita jalan di pipa kan terus yang kita pipa tuh kalau kita bocor, kalau kita nggak mungkin dong bisa jalan di atas pipa ya. Kita besar banget nih ya. Tiba-tiba jalan di atas pipa kan roboh gitu lah. Bener banget. Nah jadi gini misal kita jalan pipa tuh bocor kan otomatis air itu keluar kena baju kita kan sial juga. Selain itu misal nih kita injak pipa terus pipa itu kayak pecah kayak gitu. Kan pecahan pipa kan tajam ya. Itu bisa ngelukain kita kayak gitu aja sih mungkin gitu. Apalagi kan anak kecil tuh kayak susah dikasih tahu susah dikasih tahu karena kan mereka rasa keingintahuan mereka tuh kan tinggi banget ya. Jadi kayak penasaran banget nih kok apa panjang gitu. Udah dikasih jalan di pipa, malah jalan di pipa kan tiba-tiba jatuh kan luka parah gitu masuk rumah sakit lagi kayak gitu. Apalagi pipanya tiba-tiba patah
Terus anak kecilnya pipa yang di atas itu patah. Ketimpa anak kecil, mungkin kayak serpihan kecilnya tuh kena kita jadi luka lah ya. Cukup bisa opname bahkan bisa masuk rumah sakit kita mungkin kalau sampai parah sih operasi lah ya bisa jadi. Tapi selain itu ya ada lagi nggak nih mitos? Masih dong Gil. Nah gini, sekarang nih berbau dengan angka Gil. Angka, oh iya. Togel nih? Bukan santai, bukan togel. Oke. Jadi gini Gil, konon katanya angka 13 itu pembawa sial. Bahkan kenapa bisa dibilang sial? Mungkin nggak tahu sih Gil. Mungkin yang global people yang tahu bisa komen aja Gil ya di kolom komentar. Oh tapi aku sempat pernah dengar sih kalau di luar negeri itu angka 13 di skip gitu kamarnya. Iya benar-benar tuh ya sebenarnya kalau di hotel-hotel di luar negeri tuh angka kamar nomor 13 bakal di skip. Kayak misalnya dari urutan 11 nih. 11, 12, 13 itu enggak ada. 13 langsung ke 14. Iya benar banget malah. Nah, itu tuh apa sih hubungannya angka sama kesialan? Masa nih ada orang yang lahir tanggal 13 dia dibilang sial terus bakal emosi sama orang tua tiba-tiba. Setelah nonton ini kayak gitu. Setelah nonton kita malahan kita yang salah nih. Jadi kita cari aman aja ya. Jadi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Benar banget. Nah, masa mungkin global people ada yang lahir di tanggal 13. Jangan marah-marah ya sama orang tuanya tiba-tiba kok aku dilahirin tanggal 15 sih kayak gitu. Aku dibilang sial loh sama teman-temanku. Jangan gitu. Jangan gitu kawan. Lebih balik ke kepercayaan masing-masing aja. Nah, gimana tuh? Aku ada lagi nih. Apa tuh? Mitos. Tadi kan baru 2 nih mitos yang agak aneh. Sekarang ini ada aneh lagi nih. Aneh banget, lebih aneh daripada yang tadi. Gimana? Nah, jadi katanya kalau misalnya kita buka payung di dalam rumah bakal ada orang yang meninggal. Ngapain buka payung di dalam rumah? Enggak, kan kita lagi hujan nih kondisinya. Keluar dari gerbang lah ya, kan otomatis pakai payung. Pasti dong kita pakai payung. Masa baru di luar baru gitu. buka payungnya. Nah, kalau baru kan pas hujan-hujan tuh pengen ke warung dekat rumah gitu. Jadi otomatis kita ngambil payung terus buka biar nggak basah langsung. Nah, apa hubungannya sama orang meninggal? Kalau Asa tahu nggak sih kenapa? Kalau menurut aku sih itu kayak nggak ada hubungannya gitu. Lebih tepatnya tuh kayak misalnya kita bermain payung gitu kan di dalam rumah. Kita tahu kan payung tuh ada kayak sisi tajamnya gitu nggak sih? Iya, paku payungnya. Nah itu kan bisa payung kena mata. Gampang banget lepas. Kena mata gitu bayangin. Apalagi lagi badai gitu kan hujan angin tiba-tiba ditarik lepas kena orang kan bahaya banget. Bisa luka-luka gitu Apalagi nih misal kita main terus kena kayak guci, kayak vas itu kan otomatis jatuh pecah kan gitu. Iya, berarti bener banget ya. Agak kayak fakta yang dibuat-buat enggak sih? Fakta yang dibuat-buat tuh kayak buka payung dalam rumah. Buat apa gitu. Aneh juga sih sebenarnya. Nah, gimana nih? Aku masih punya nih lagi satu nih yang terakhir. Gimana nih? Serem, senang atau gimana nih? Apa nih? Tebak. Nah, jadi gini aja Gobal. Gio pernah nggak sih kalau malam-malam tuh kan Gio katanya sering bergadang nih nonton bola. Sering banget malah. Pernah nggak sih kayak denger kayak ada kresek-kresek di atas genteng kayak suara pasir gitu? Suara pasir ya? Nggak pernah sih ya. Tapi gini ya Gio, konon katanya itu ada kayak pocong gitu Gio. Pocong? Tapi nggak logis ya sih, soalnya kurang tahu sih Gio. Aku kan sering nih dengerin podcast horor, nonton podcast horor. Nah, katanya tuh kalau misalnya di atas genteng kita ada suara pasir ataupun suara ledakan kayak duar gitu tiba-tiba kaget sih. Kaget lah ya, siapa nggak kaget jam malam jam 12 gitu tiba-tiba ada suara dar gitu. Pasti kaget banget. Pasti kaget. Nah, katanya tuh kata orang-orang itu tuh ada ilmu hitam yang pengen masuk atau pengen nyerang keluarga kita kayak gitu. Santet gitu. Iya, kayak santet. Nah, jadinya kayak misal suaranya itu kayak meledak kayak aku bilang tadi duar gitu tiba-tiba, berarti itu santetnya gagal. Tapi kalau katanya nih kalau misalnya suaranya pasir berhasil masuk, nggak ada suara darnya gitu, berarti itu berhasil. Nah, maka dari itu global people di rumah yang lagi ada masalah, hati-hati sih. Apalagi yang lagi ada masalah sama temen, pacar atau siapapun itu lebih ke jaga ucapan aja lah ya. Jaga aja. Nah, tapi kayaknya segitu aja nggak sih hasil hari ini? Nah, ya global people. Jadi kita tuh emang hidup tuh di negara yang banyak banget kayak tradisi, bener nggak Gio? Bener banget malah, apalagi kita di Indonesia kan. Bahkan tahayulnya tuh banyak banget ya Gio. Nah, global people mungkin yang masih punya tahayul nih bisa komen aja nih di kolom komentar ya kan. Ya nggak sih Gio? Kita sharing-sharing aja mengenai tahayul. Ada yang nggak suka sama pendapat kita, bisa komen nih. Bisa komen, tapi komennya jangan yang ganas ya, karena kita juga nyari damai, nyari aman.
Nah, tapi Global People mungkin segitu aja episode kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @globality_podcast. Jangan lupa like, comment, and share video-video kita. And jangan lupa subscribe channel Globality TV. Jangan lupa nyalain notifikasinya karena, supaya kalian tahu kita kalau kita posting video-video terbaru tentang pendidikan IT, milenial IT, dan tentunya apa sih yang lagi hits di dunia IT. Nah, ya kita udah penghujung acara, langsung aja nih ke golden word kita. See you on the next episode. G-Pod, let's bring it on.